Paskah untuk umat Kristiani yang ada di seluruh dunia, lebih khusus untuk warga baptis di tanah Papua dan juga kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Tabi. Di momen perayaan Paskah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita ikuti bersama, karena ini peristiwa penting yang memang harus kita rayakan. Saya sampaikan kepada pemuda baptis Tabi dan dua pemuda di tanah Papua untuk pesan yang harus kita perhatikan bersama, karena ini hari sejarah yang memang semua umat Kristiani harus dirayakan. Pertama, mengenai pengertian Paskah. Paskah ini ada dua pemahaman yang sedikit berbeda sekalipun nama satu, yaitu Paskah yang artinya untuk perayaan roti tidak beragi, yang biasa Israel orang rayakan setiap 6 hari setelah keluar dari rezim perbudakan di Mesir. Kemudian yang kedua, perayaan ini terjadi ketika di mana Yesus nanti akan ditangkap, kemudian akan diperhadapkan di hadapan dunia sebagai pengorbanan yang akan dikorbankan dari umat manusia yang ada di dunia ini dan juga yang akan datang semuanya. Dan juga dari kedua perspektif ini memberikan gambaran secara umum kepada semua umat manusia bahwa ini dia memiliki historis yang mendalam untuk kita merefleksikannya, terutama dalam pengorbanannya. Ini pengorbanan yang ia lakukan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dulunya dikorbankan dengan lembu dan juga dengan domba yang tak bercacat, tapi sekarang diganti dengan darah yang mahal, darah yang tak bernoda, dikorbankan dengan umat manusia yang ada di dunia ini. Kemudian peristiwa ini dilakukan waktu itu Israel ada di dalam perbudakan rezim daripada Romawi, yaitu yang sekarang yang kami kenal dengan Italia, dan juga bersengkongkol dengan ahli-ahli Taurat yang saat itu jaga namanya hukum-hukum Taurat. Mereka ini juga bersengkongkol untuk membunuh Yesus. Sebenarnya di belakangnya yang bermain adalah setan itu sendiri, yang membuat menjadi ia harus berkorban di atas kayu salib. Dan juga di momen ini saya mau memberikan beberapa pesan kepada kita semua bahwa umat baptis yang ada di atas tanah Papua ini, mari kita merefleksikan betapa pentingnya Injil ini menjadi peradaban baru bagi orang Papua. Secara tanah Papua ini 1855 5 Februari di Mansinam menjadi saksi bahwa tanah ini orang mulai kenal namanya peradaban setelah Injil masuk. Kita tarik lagi naik ke gunung khusus untuk Lani Barat. 28 Oktober 1956 adalah saksi bisu di mana orang Lani Barat mengalami peradaban baru. Injil ini mempunyai peranan penting untuk kemajuan pertumbuhan umat baptis di atas tanah Papua ini. Di momentum perayaan ini, kepada Anda semua dimanapun Anda berada, mari kita merenungkan betapa penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita buang semua perilaku yang membuat Tuhan kecewa. Hari ini kita punya tanggung jawab bersama untuk melihat setiap generasi selalu ada dalam Tuhan. Tantangan hari ini beda, ideologi pun sudah berubah. Oleh karena itu, kepada umat yang ada di atas tanah ini, mari kita terus ada dalam Tuhan, ubah pola pelayanan untuk merangkul semua pemuda dan juga semua umat manusia datang kepada Yesus Kristus. Dan juga jangan lupa besok kami akan masuk dalam Jumat Agung, di mana puncak di mana Yesus ditangkap, diperhadapkan, dan juga ia akan dibunuh, dan pada hari Minggu kami akan rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ini peristiwa yang memang siapapun Anda harus wajib merasakan kematian Yesus Kristus ini. Jangan lupa semua pemuda libatkan diri di gereja, libatkan diri untuk merayakan Paskah ini, selalu ada dalam Tuhan. Dunia sedang tidak baik-baik saja.
dunia dilanda dengan begitu luar biasa tantangannya membuat iman ini goyang. Tapi saya hari ini sampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, yang layak patut kita rayakan, patut kita sembah. Dan juga dunia makin tua, terus ada di dalam Tuhan, jaga diri semuanya. Akhir kata saya sampaikan selamat merayakan Paskah di tanggal 15 April tahun 2022. Semoga di kematian ini membuat kita berubah dari tingkah laku yang lama menjadi yang baru, dan juga kita mendapatkan tanda heran satu ke tanda heran yang lain, terus ada dalam Tuhan, terus pertahankan keimanan Kristus di dunia ini.